Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hai anak-anak, saya Weltina Alfredo. Sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, kita tunduk dan kita berdoa. Lipat tangan anak-anak, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami dan sentiasa memelihara kami. Dari semalam hingga hari ini, pada saat ini Tuhan, kami memulakan ibadah kanak-kanak pada hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami dari permulaan hingga akhir ibadat kami. Di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama tunduk dan berdoa atas persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Damai dan shalom kepada semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi sekalian. Pada kali ini saya yang akan menceritakan cerita Alkitab buat semua anak-anak sekolah minggu. Jadi, adakah anak-anak sekolah minggu sudah sedia untuk mendengar cerita pada kali ini? Saya berharap agar semua anak-anak sekolah minggu sudah sedia untuk mendengar cerita Alkitab. Jadi, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu ini ya Bapa. Berkatilah kesehatan dan keselamatan mereka. Pimpinlah setiap langkah mereka ya Bapa. Berkatilah juga saya pada kali ini yang akan menceritakan cerita Alkitab kepada semua anak-anak sekolah minggu. Berkatilah agar saya dapat menyampaikan cerita Alkitab dengan baik kepada semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi, adakah anak-anak sekolah minggu masih ingat cerita wanita Sunem dan suaminya yang dikaruniakan seorang anak lelaki? Saya berharap agar semua anak-anak sekolah minggu masih ingat cerita ini. Apakah yang terjadi apabila bayi dilahirkan? Sudah pastilah bayi itu disambut dengan penuh sukacita, bukan? Ayah dan ibu gembira, jiran-jiran turut bergembira, dan semua kenalan akan datang untuk mengucapkan tahniah kepada kedua ibu bapa dan ingin melihat bayi yang baru lahir. Kedatangan bayi di dunia membawa kebahagiaan kepada ramai orang, lebih lagi ibu bapa yang sudah lama menantikan kelahiran bayi tersebut. Setiap hari, anak-anak lelaki wanita Sunem dan suaminya itu telah membesar. Semakin membesar, dan dia suka bermain, berlari di sekeliling rumah, dan suka melakukan perkara yang adik-adik semua suka lakukan. Jadi, cerita Alkitab yang akan saya ceritakan kepada semua anak-anak sekolah minggu ialah cerita Elisa yang menghidupkan seorang anak lelaki. Adakah anak-anak sekolah minggu sudah tidak sabar untuk mendengar cerita Alkitab? Jika begitu, saya akan mula bercerita kepada semua anak-anak sekolah minggu sekalian. Suatu hari, budak lelaki itu mengikuti bapaknya ke ladang. Masa itu ialah musim menuai, dan orang lain juga datang untuk menuai hasil tanaman mereka. Budak itu bermain sendirian dengan gembira. Pipinya merah karena terik matahari di waktu pagi. Tiba-tiba, budak lelaki tersebut menangis. "Kepalaku, kepalaku!" Ayahnya terdengar tangisan budak itu dan bergegas untuk mendapatkan anaknya. "Apa yang terjadi, anakku? Kepalaku sakit," jerit budak itu dalam kesakitan. "Cepat bawakan dia kepada ibunya," ayahnya mengarahkan pekerjanya. Dengan segera, pekerja itu pun membawa budak itu kepada ibunya di rumah. Ibunya pun membaringkannya sambil memeluk anaknya. Budak itu menjadi sangat diam, matanya tertutup dan dia mula bernafas dengan sesak. Kemudian, dia pun meninggal. Ibunya membawa dia ke atas, masuk ke dalam bilik Elisa. Dia membaringkan anaknya di atas katil Elisa. Kemudian, wanita itu turun ke bawah semula. "Aku akan pergi untuk memberitahukan kepada Elisa," katanya. "Mungkin dia dapat membantu anak kita walaupun dia sudah mati." Dengan segera, dia menunggang seekor keldai dan bergerak secepat mungkin. Dia melalui jalan yang berbatu dan kemudian ke arah gunung. Disitulah tempat Elisa berada. Apabila wanita itu tiba di tempat Elisa, dia tersungkur ke tanah dan memeluk kakinya. Dia sangat sedih dan hanya menangis. "Apa yang telah terjadi?" tanya Nabi Elisa. "Engkau meminta Allah untuk mengaruniakan kami seorang anak, walaupun aku tidak memintanya. Dan sekarang anakku telah mati," katanya. "Aku akan pergi bersamamu," kata Elisa. Apabila mereka tiba, Elisa naik ke biliknya. Anak itu sedang berbaring di atas katil Elisa. Dia sudah tidak bernyawa. Kemudian, Elisa menutup rapat pintu. Dia berdoa sendirian kepada Tuhan di dalam bilik itu. Dia meminta kepada Tuhan untuk menghidupkan anak itu semula. Tiba-tiba, acu! Budak tersebut bersin 7 kali. Dia beroleh nyawanya semula. Dia membuka matanya dan melihat Elisa dengan hairan. Elisa senyum kepadanya.
dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab doanya. Kemudian, Elisa memanggil ibu budak itu. "Lihatlah, anakmu sudah hidup semula," katanya. Wanita itu melihat anaknya yang sedang duduk di atas katil sudah hidup semula. Wanita itu tersungkur sekali lagi dan memeluk kaki Elisa. Tetapi kali ini dia tidak menangis. Dia sangat gembira. "Terima kasih Tuhan, terima kasih Elisa," katanya sambil memeluk anaknya dan membawanya turun. Allah telah melakukan mukjizat bagi keluarga ini. Mereka gembira dan sangat bersyukur kepada Allah. Demikianlah budak lelaki yang mati tersebut hidup semula, dan dia dapat berlari dan bermain seperti adik-adik sekalian. Jadi, pada pendapat adik-adik sekalian, siapakah yang telah menghidupkan budak lelaki tersebut? Sudah tentulah Tuhan yang telah menghidupkan budak lelaki itu semula. Nabi Elisa yang berdoa bagi budak lelaki tersebut. Allah itu sangat berkuasa dan Allah itu sangat baik. Allah telah memperhatikan budak lelaki itu selama dia masih hidup dan sehingga dia mati. Demikian juga Allah memperhatikan semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi sekalian. Ketika kamu sehat maupun ketika kamu sakit, Allah lah yang sentiasa membantu dan menyertai kita. Demikianlah cerita Alkitab yang saya sampaikan pada kali ini. Saya berharap agar semua anak-anak sekolah minggu dapat memahami cerita Alkitab yang saya sampaikan kali ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangan, dan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu kepada kami semua. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, agar mereka sentiasa sehat dan mereka dapat memahami cerita yang saya sampaikan kepada semua anak-anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Bapa karena penyertaan-Mu kepada kami pada ketika ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada-Mu ya Bapa. Amin. Kami bacakan ayat hafalan yang diambil Galatia pasal 5 ayat 13. Tetaplah berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Yang menceritakan Nabi Elisa melayani wanita Sunem dengan kasih. Dia datang ke rumah wanita itu dan berdoa untuk anak lelakinya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Aktivitas sekolah minggu pada hari ini ialah buat penanda buku. Mula ada kertas, stapler, reben, gam, gunting. Mula-mula kita buat bentuk dus. Kertas ini untuk melekat menjadi perhiasan. Kita mengambil gam untuk melekatkan perhiasan ini di sini. Kita melekatkan perhiasan ini di kertas yang ini.
Kita mengambil rebel untuk menghiaskan kertas ini. Stapler untuk stapler. Kita juga boleh menulis ayat hafalan di kertas ini. Sekian dan terima kasih. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ho ho, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ho ho, haleluya, puji Tuhan, upah di surga. Ho ho, haleluya, puji Tuhan, upah di surga. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu khusus kepada seluruh rekan pelayanan kanak-kanak Paroki Matunggung, KKSM, PCS, serta semua ibu bapak yang sudah bersama di dalam PDR sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita merasakan kesan yang berlarut akibat pandemi COVID ini, di mana bangunan sekolah minggu kita semuanya lemah dan kita harus mematuhi peraturan-peraturan Majelis Keselamatan Negara, dan juga kita harus mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan melalui surat pekeliling Exco PCS Pusat. Nah, walaupun orang cakap pelayanan kanak-kanak PCS khususnya di Paroki Matunggung ini telah berubah, tapi bagi pihak pelayanan kanak-kanak Paroki Matunggung, saya ingin mengatakan bahwa saya merasakan sebelum dan selepas penularan COVID ini, rancangan Tuhan untuk kita semua tetap tidak berubah. Kita masih terus dipanggil untuk melayani dan mengikuti rentak baru, di mana pelayanan kita sudah berubah melalui media massa dan secara online. Nah, bagi pihak pelayanan kanak-kanak Paroki Matunggung ingin menyeru dan menyarankan kepada seluruh pelayanan kanak-kanak di setiap jemaat agar turut berinisiatif secara kreatif dan mohonlah kebijaksanaan yang dari Tuhan agar kita terus dapat bersama menjangkau jiwa-jiwa kecil di peringkat jemaat bagian dan juga di Paroki Matunggung ini. Dan peranan ibu bapak juga amatlah diperlukan, khususnya bagi melaksanakan pelayanan PDR sekolah minggu PKK Paroki Matunggung secara online, dan kebersamaan di dalam pelayanan ini amat bermakna bagi kita seluruh keluarga Kristen di peringkat Paroki Matunggung ini. Dan marilah kita lakukannya seperti di dalam teks Ulangan 6 ayat 7. Nah, di dalam keadaan mencabar ini saya tahu ada ramai rekan sepelayanan yang merasa tertekan, merasa gelisah, merasa takut, bimbang, merasa terasing, dan mungkin juga trauma akibat mengalami jangkitan COVID-19. Dan kita mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita terus bersabar dengan diri sendiri dan orang lain, dan kita mengingati bahwa Tuhan adalah sumber kesabaran. Dan marilah kita mengatasi kebimbangan dengan terus tekun berdoa, memohon pertolongan yang dari Tuhan. Nah, seiring dengan perjalanan pandemi COVID ini yang semakin meningkat case-nya pada waktu ini. Nah, bagi pihak pelayanan kanak-kanak Paroki Matunggung, saya juga ingin memberikan peringatan kasih agar kita anak-anak Tuhan sentiasa mengamalkan norma baru dengan mengikuti SOP seperti paparan gambar yang kita sediakan. Dan seterusnya marilah kita berperanan untuk mengurangkan beban frontliner dengan mendaftarkan diri kita dan juga anak-anak kita
yang diperbolehkan untuk menerima vaksin di pusat pemberian vaksin Matunggung bagi mendapatkan vaksin kerajaan yang secara percuma, agar pada masa akan datang kita akan mencapai target yang menjadi community yang kebal dari jangkitan COVID-19. Rekan sepelayanan semua, marilah kita tetap teguh melayani seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dan kita lakukannya untuk Tuhan seperti di dalam Kolose 3 ayat 23. Selamat melayani generasi peneraju masa depan PCS. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk bersahabat begini. Bapa kami yang ada di surga, terpuji termulialah namamu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah bersama di alam maya. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu, serta mendengarkan firman-Mu yang teguh. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman-Mu yang telah disajikan oleh guru sekolah minggu dari jemaat Bodoh. Berkati guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu semakin disebarkan di seluruh pelosok pelayanan anak-anak Paroki Matunggung ini, dan namamu semakin dimuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga besar dan keluarga kecil PKBN, Gembala Paroki yang merupakan penasihat pelayanan anak-anak kami serta seisi keluarganya, Cikujun selaku guru besar kami serta seisi keluarganya, seluruh pelayanan anak-anak jemaat di dalam Paroki Matunggung, dan juga gembala-gembala bahagian dan gembala-gembala jemaat yang sudah turut serta melayani Tuhan setiap minggu. Kami mau Tuhan memberikan kami perlindungan, khususnya di dalam kami menghadapi pandemi COVID ini. Berikan kami kekuatan agar kami tetap setia di dalam pelayanan, dan kami semakin cinta dengan pelayanan anak-anak PCS, dan berkati juga agar penerusan pelayanan kami secara online ini berjalan dengan baik. Engkau memberkati seluruh talian internet agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak PCS, khususnya di Paroki Matunggung dan anak-anak PCS yang ada bersama beribadah secara online dan yang tidak dapat beribadah secara online. Engkau memberikan kesehatan yang baik, dan biarlah mereka semakin hari semakin bertumbuh subur di dalam Engkau. Engkau melawati anak-anak ini Tuhan. Engkau menjamah mereka, dan biarlah mereka merasakan tanggapan kasih-Mu pada saat pagi hari ini. Yang bersedih Engkau berikan penghiburan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang banyak pergumulan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau memberkati KKSM yang bergiat di dalam PDR sekolah mereka setiap hari, bermula dari Senin hingga Jumat. Bebanan yang mereka tanggung itu biarlah mereka lakukan dengan sungguh-sungguh agar semuanya tidak menjadi sia-sia. Kami mau berdoa juga untuk seluruh ibu bapak di dalam Paroki Matunggung ini. Berkati ibu bapak agar mereka menjadi orang tua yang bersabar, khususnya dalam masa pandemi COVID ini, dan mereka mampu mendidik anak-anak mereka ke arah yang lebih baik di rumah kediaman masing-masing. Dan khususnya untuk pelayanan online, mereka juga dapat melayani bersama untuk merealisasikan pelayanan itu. Mereka dibimbing dan diberikan kesehatan yang baik agar mereka dapat mengajarkan anak-anak dengan firman Tuhan, untuk mereka selalu memberikan peringatan kepada anak-anak agar terus beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada setiap minggu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat yang mengalami pandemi COVID ataupun mereka yang sudah dijangkiti COVID. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, dan Engkau juga memberikan kesabaran
agar mereka terus bertahan melawan penyakit COVID ini. Kami mau berdoa juga untuk kepimpinan Eksko PCS serta PJI Pusat PCS agar senantiasa diberikan kebijaksanaan tabir yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk Perdana Menteri yang baru agar Tuhan menuntunnya agar dapat menangani semua masalah dan berlaku adil kepada rakyat. Dan begitu juga dengan kepimpinan di negeri Sabah di peringkat tertinggi dan juga di kepimpinan YB di N5 Matunggung ini, Engkau memberkati mereka agar semua permasalahan dapat diatasi dengan adil dan saksama. Banyak permohonan yang kami ingin sampaikan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan di dalam masa pandemi COVID yang kami lalui setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Let's go Flamingo, mari kita pulang. Dalam nama Yesus kita berjumpa lagi. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Bye bye. Hai, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Masa ini sudah sampai kita berdoa memohon berkat. Mari kita berdoa dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir program sekolah minggu anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam keadaan yang sehat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.